Di dalam sebuah hadis dijelaskan, idza maradal abdul mu'min aw amatul mu'minah, apabila ada seorang hamba laki-laki atau perempuan dia itu jatuh sakit. Siapa aja orangnya kalau dia itu jatuh sakit, ya, ba'asallahu ta'ala arba'ata malaikah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 4 malaikat. Ada 4 malaikat yang datang kepada kita, ya. Ketika ada orang sakit, ya, malaikat ini datang. Ngapain malaikat yang pertama? Malaikat yang pertama datang kepada orang yang sakit tersebut disuruh oleh Allah. Allah yang nyuruh. Malaikat, idhabu ila fulan, pergi sono ke rumah si fulan. Ngapain ya Allah? Khudh min qutihi. Ambil dari si fulan itu makanan pokoknya. Apa yang diambil? Makanan pokoknya. Makanya orang kalau sakit kagak doyan makan. Hakikatnya itu makanan pokok kita dibenahi, diambil sama malaikat itu, disuruh oleh Allah. Itu hakikatnya begitu. Ya, makanya kita nggak doyan makan, kagak enak makan ketika sakit. Kenapa? Ada malaikat pertama datang, ya, ngumpetin beras kita, ya, ngumpetin nasi kita. Malaikat pertama diutus oleh Allah untuk ngapain? Min kutihi, khud, ambillah min kutihi, dari makanan pokoknya. Diambil nih makanan pokoknya, ya. Fayudha'ifahu, maka orang itu gara-gara nggak makan makanan pokoknya, maka dia akhirnya lemes, ya. Jangan kayak orang kita, gue mau belum makan nasi pisang ini baru ketupat doang 4. Sama aja ya. Nah, ketupat kan dari dia juga. Tapi ada yang kagak kaci, Pak, itu. Ada yang kagak kaci, belum kena nasi katanya, padahal udah kena lontong 3. Lontong 5 belum kena nasi katanya. Ya. Nah ini, yang pertama tuh malaikat. Malaikat yang kedua datang lagi diutus oleh Allah. Malaikat pergi ke rumah si fulan sana. Ngapain? Ya. Ngapain ya Allah? Saya ke rumah si fulan. Di mana alamatnya? Ntar gue WA. Sendok tuh sama Allah tuh malaikat. Ya, di share lokasinya. Akhirnya dia datang ke Gang Azem. Ya. Dia datang ke Gang Azem, mampir ke rumah RT. Nanya sama Pak RT, rumahnya siapa, di mana ini ya? Ngapain ya Allah saya ke rumah si fulan? Khudh min nuri wajhihi, ambil cahaya wajahnya. Makanya orang sakit mukanya pucet. Makanya orang sakit mukanya kagak cengar, ya. Mukanya kayaknya lesu, mukanya gak enak dilihatnya. Kenapa? Diambil itu cahaya wajahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah ambil cahaya wajahnya. Itu yang kedua. Ya, yang kedua ngambil apa? Ngambil cahaya wajah. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada orang tersebut, ya fulan, ya malaikati, wahai malaikatku, pergilah kamu ke rumah si fulan. Ini orang udah didatengin 2 malaikat, kita mah kagak tahu yang nungguin. Iya, malaikat udah 2 tuh datengin. Pertama ngambil apa? Ngambil makanan pokok. Yang kedua, akhirnya impus doang kan tuh masuk. Yang kedua ngambil cahaya wajah, mukanya pucet. Yang selanjutnya lagi makan bubur kagak enak, makan ini kagak enak, ya. Kenapa itu? Karena disuruh ambil malaikat yang ketiga nih. Khudh min lazzatat ta'am, ambil sono malaikat ke rumah si fulan cita rasanya. Cita rasanya, pengecap lisannya itu, pengecap rasanya itu disuruh ambil oleh Allah sampai ke situ tuh. Lah emang semua punya Allah kan ya? Emang semua ini adalah punya Allah. Terserah Allah mau bagaimana juga. Akhirnya disuruh ambil malaikat, ambil tuh pengecap rasa lidahnya. Akhirnya makan ini kagak enak, makan itu kagak enak.
Ya, orang yang masak lah disalahin. Iya, orang sakit kan makan ini gak enak, makan itu gak enak. Itu bukti kalau Allah sudah ngutus malaikat ngambil ladzatut ta'am, ngambil cita rasa kita. Ya, cita rasa kita diambil tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Ngapain? Ya Allah, saya suruh ngapain ini? Pergi sono ke rumah si fulan. Khudz min dzunubih, ambil dosa-dosanya si fulan. Amin ya rabbal alamin. Nanti Pak, ketika orang ini Allah kehendaki meninggal dunia atau Allah kehendaki sehat kembali, nanti itu giliran malaikat yang suruh bawa dosa ini, ya, dia itu dijagenin baik sama Allah. Didiemin aja. Ya. Singkat cerita itu hadisnya panjang itu, ada di dalam kitab Al-Mawa'idhul Usfuriyah. Ya. Singkat cerita, ini ketika 4 malaikat ini sudah jalanin tugasnya, ya, ketika Allah kehendaki orang ini meninggal dunia, kelar urusan. Berarti ini dosanya sudah diangkat. Amin ya rabbal. Berarti dia meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa dosa. Itulah husnuzon kita kepada Allah dan kepada almarhum atau almarhumah. Ya, Allah punya cara bersihin kita. Allah punya cara. Mungkin dosa kita terlalu banyak, mungkin khilaf kita terlalu banyak, ibadah kita kurang, taat kita kurang. Akhirnya ya udah dah dikasih sakit kita. Akhirnya ketika kita dikasih sakit, kita pun akhirnya orang harus sabar, ya. Kita harus berhusnuzon, jangan gerundel. Lah kalau gerundel aja itu dosa dibalikin lagi nanti. Balik lagi tuh pulang digerundel aja tuh. Balikin lagi itu. Ya. Tapi ketika dia sabar, di saat dia lagi ngolet ke kanan sakit, yang diucap zikir. Ngolet ke kiri sakit, yang diucap zikir. Bukannya berjangkit. Iya, begitu lagi ngolet ke kanan, ya Allah, cakep itu ya? Iya lagi ngolet itu, ngolet lagi ke kiri, astagfirullah, zikir yang keluar dari lisannya. Ini begitu ngolet ke kanan, buncung deh, sakit bener nih gara-gara si Anu nih gue begini, dan malah ngomel malah gerundel, lah ujung-ujungnya jadi dosa lagi, ya. Makanya ketika dia sabar, setiap gerakannya selalu zikir, maka orang yang model kayak gitu tuh, orang yang model kayak gitu, yang insya Allah ketika meninggal dunia dalam keadaan sakit, orang tersebut dosanya udah Allah ampunin. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan termasuk almarhumah di sini. Amin ya rabbal alamin. Ini 4 malaikat tadi, itu tadi kalau memang orangnya meninggal. Kalau orangnya Allah kehendakin sembuh, ya, tadi kan ada kasusnya meninggal, sekarang kasusnya sembuh nih. Ketika ada orang ini dikehendaki Allah sembuh, berangsur-angsur sembuh, ini malaikat pertama yang ngambil apa? Ini mas kalian ingetin nih, jadi ceritanya balik lagi ke depan, pengen tahu inget kagak? Yang ngambil makanan pokok dipanggil tuh, malaikat, kamu tadi ngambil apaan? Saya ngambil makanan pokok ya Allah, balikin. Dibalikin, akhirnya doyan lagi. Makannya doyan, makannya gembul, maruk udah makannya dia, ya. Akhirnya malaikat yang kedua ngambil apa tadi? Ngambil cahaya wajahnya. Malaikat pulangin cahaya wajahnya si fulan itu, ya. Ya malaikat mas sami'na wa ata'na. Malaikat mas saya dengar, saya taat. Ya langsung dia taat, kagak pakai protes-protes, langsung dipulangin. Akhirnya wajahnya kembali ceria. Kan kelihatan kalau kita jenguk orang sakit, mana yang romanya udah mendingan, mana yang masih parah, kan gitu. Dari mukanya udah kelihatan, kagak bisa dibohongin. Emang semua punya Allah. Ya. Akhirnya malaikat yang ketiga bawa apa? Bawa cita rasa. Ya. Apa aja yang dibawa sama orang yang jenguk dimakan. Nah itu tandanya udah mau sembuh, ya, maruk dia akhirnya makannya. Nah ini malaikat 3 udah bebas tugas, malaikat yang 1 dijagain baik sama Allah, didiemin aja.
Ya. Tapi kalaupun memang dia ini yang sakit itu tadi modelnya didiemin. Tapi kalau yang sakit ini sembahyang kagak, ibadah kagak, tetap gerundel aja. Bahkan ada balas dendam. Tar kalau gua sehat awas lu ya. Yang model kayak begini mah, malaikat yang keempat balikin lo dosanya. Nauzubillah nih. Tapi ketika dia sabar, dia ikhlas, dia ridho, dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atas derita yang dia rasakan, maka ini malaikat dicuekin sama Allah. Malaikat terakhir yang bawa dosa didiemin. Ini kasusnya kita bicara yang baik. Kebetulan di dalam hadis itu diceritakan orang yang baik, ya. Akhirnya ini malaikat dicuekin, didiemin saja. Ya Allah, saya bagaimana ini demo dia? Ya Allah, kok saya didiemin aja? Ini itu teman-teman saya udah bebas tugas. Teman saya udah selesai tugasnya itu. Kenapa saya nggak dibebaskan tugas ini? Mana dosanya banyak banget lagi ini. Saya lagi pikul. Ya, kan jadi suruh ngambil dosa tuh. Kaifa hadza ya Allah, hadza dzunubun katsirun. Gimana ya Allah? Ini dosa banyak banget ini, gimana ya Allah? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala karena tahu itu orang dalam sakitnya sabar, dalam sakitnya tetap ibadah. Setiap gerak sakitnya itu kalau dia bergerak sakit, dia bertasbih, dia berzikir, dia bertahlil. Kata Allah kepada malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku yang bawa-bawa dosa hambaku, idhabu ilal bahri, idhab ilal bahri, pergilah kamu ke laut. Fatarahuha, buang lemparin itu dosa ke laut. Fatakunu dzunuban timsahan, maka dosa-dosa tersebut Allah rubah menjadi jelmaan buaya. Jadi apa? Jadi buaya itu dosa. Makanya buaya galak, makanya buaya makan orang, makanya buaya sangar. Ya. Ternyata buaya itu adalah jelmaan daripada dosa-dosa orang yang Allah ampunin, yang dilemparin ke laut. Ya, ini hadis ada di dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah. Yang bisa kita ambil pelajaran adalah yang pertama, satu ya. Yang pertama tadi berkaitan dengan kematian yang sifatnya berangsur-angsur dari sakit. Dari dia menderita sakit, bahkan mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mudah-mudahan kalaupun ada yang seperti itu, mereka diberikan kesabaran. Ya, kenapa? Karena tadi kalau memang sabar, ikhlas, ridho, menerima ini bagian daripada ujian Allah, insya Allah dosanya Allah nggak balikin lagi. Allah lemparin, sono di Ancol. Ya, itu malaikat ke Ancol nyebar dosa. Ya, akhirnya berubah jadi buaya. Iya, sekarang kan kali mau daripada kecil-kecil. Ya. Ya, dulu di Kali Kerukut kan banyak buayanya. Zaman dulu orang-orang tua kita banyak yang diampuni dosanya. Malaikat ogah ke laut, lemparin aja itu Kali Kerukut, bahkan banyak buaya buntung. Ya, makanya banyak buaya. Kan hakikatnya seperti itu. Ya. Makanya ketika nanti di kali, Pak RT kalau lagi kerja bakti di kali ada buaya, mungkin itu dosa si fulan kali tuh. Gitu. Ya kita husnuzonnya apa? Untungnya berarti nih, bener nih si Ustadz kemarin ngomong nih, itu ya. Ya artinya apa? Harapan kita mudah-mudahan ya ketika kita ataupun saudara kita meninggal dunia, kita pengennya Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah punya cara supaya si fulan ini ketika menghadapku dalam keadaan bersih, bagaimana caranya ini? Ada yang caranya dengan dikasih sakit dulu, ya. Ada yang caranya dengan udah dia makasih mati mendadak aja dah, tiba-tiba mendadak, ya. Ada caranya seperti itu, ya. Ada lagi caranya dia ini harus kerja, mau meninggal aja kudu pergi dulu, ya. Kudu pergi dari rumah mau meninggal aja. Ya, meninggal di mana-mana, ya, di tempat kerjaannya atau bagaimana, ya itu Allah punya cara. Berangkatnya udah terhitung jihad. Bapak mau berangkat dari rumah,
asal lillahi ta'ala berangkat kerja dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ini bulan Ramadan, saya lagi puasa, saya pengen nyari rezeki buat anak bini saya berjihad demi Engkau ya Allah. Berangkat dari rumah, di jalanan misalnya ketabrak mobil, mati syahid. Itu cara Allah begitu tuh. Ya. Mungkin kita bisa meninggal dunia dengan husnul khotimah dengan cara-cara yang kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan semua kita bisa dapatkan kematian dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.